Di samping itu kami juga banyak dorongan daripada tokoh dari lingkungan untuk maju, dan kebetulan juga saya aktif di partai politik sudah lama, dan ada kesempatan baik itu saya masuk dan alhamdulillah dipercaya sama masyarakat di dapil saya sehingga saya duduk menjadi anggota DPRD Cilegon gitu. Wis, mantap. Ya, untuk kesehatan ini memang sangat luar biasa ya, artinya karena memang ini juga termasuk layanan dasar, kita dorong yang ada di sana kayak puskesmas, alhamdulillah kita koordinasi juga dengan Dinkes bahwa ya pelayanan kesehatan di puskesmas juga sudah maksimal, dan sekarang juga ada istilahnya 24 jam kan gitu. Oh, udah Saya 24 jam saya ya? konfirmasi di Ciwandan sudah terlaksana di puskesmas itu. Tentu harapannya masyarakat karena memang notabene lekat dengan industri diberi kemudahan dalam akses untuk kesehatan. Di situ adalah hadirnya pemerintah untuk mengayomi masyarakatnya gitu. Ya. Pemerintah dalam ini harus lebih kreatif. Bagaimana pencanangan visi misi wali kota terkait BLK yang modern itu seperti apa, mudah-mudahan cepat direalisasikan agar linier permintaan industri dengan skill tenaga kerjanya kita bisa dorong pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa dibutuhkan link and match lah dengan industri. Apa kebutuhan industri, maka BLK di situ harus melaksanakan kegiatan itu. Kita harapkan seperti itu. Di Cilegon ini kan kota industri, akan tetapi tidak semua bisa ketampung langsung bekerja di industri tersebut. Otomatis pemerintah daerah dalam hal ini harus bisa memberikan peluang-peluang yang lain. Mudah-mudahan melalui dinas koperasi, pemberdayaan masyarakat yang tidak tertampung ini diadakan pelatihan dan juga support dari pemerintah, dan juga diberikan semacam bantuan modal lah ya, artinya untuk membangun usaha-usaha UMKM ini gitu tuh. Artinya saya berangkat menjadi dewan ini kan dari bawah ya. Mudah-mudahan harapan kami tentu meskipun tidak bisa menyenangkan semua orang, akan tetapi kami selaku wakil daripada masyarakat khususnya di dapil kami ini bisa bermanfaat lebih untuk orang banyak gitu kan. Jadi melalui omongan kita, karena tugasnya kan parlemen ya berbicara. Betul. Jadi keluhan masyarakat ini melalui kita sampaikan kepada pemerintah. Gitu. Alurnya gitu ya? Ya, gitu. Iya. Dan tentu notabene koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota pada umumnya, khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Jadi sangat baik kami selaku anggota DPRD Cilegon sangat mengapresiasi program Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk masyarakat Cilegon itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO. Kembali lagi di podcast BCO bersama saya Ruli. Podcast BCO kali ini kita bekerjasama dengan Sekwan DPRD Kota Cilegon, dan kita difokuskan untuk di Komisi 2. Dan sekarang sudah ada Bapak Haji Hidayatullah SE. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Selamat Kang pagi, Ruli. iya. Terima kasih atas kunjungan ke Komisi 2-nya. Siap. Ya, sahabat BCO, kita seperti yang tadi kita sampaikan, kita akan fokus pembahasan di Komisi 2. Dan saya langsung ke Pak Haji Hidayat. Saya Siap. manggilnya Pak Haji. Pak Dayat ya. Pak Dayat, ya, Pak Haji Dayat. Pak Haji Dayat sekarang ada di Komisi 2, dan tentunya mungkin perkenalan dulu nih. Iya. Gimana nih Pak Haji Dayat akhirnya memilih untuk berpolitik di kedewanan? Oh iya. Siap. Ya, silakan. Terima kasih Kang Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Haji Hidayatullah, biasa dipanggil Haji Hidayat. Saya dari wilayah Ciwandan, dan tentunya apa yang Kang Ruli tanyakan tadi, kenapa saya masuk berkiprah di partai politik. Sebelumnya saya memang alhamdulillah dikasih kepercayaan di lingkungan di Ciwandan,
di sana. Jadi dari dulu juga sudah aktif di beberapa kegiatan, di organisasi, di kelurahan, termasuk saya salah satu ketua Karang Taruna waktu Oh itu, iya. di Kelurahan Randakari, Hmm. dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan saya selalu aktif di Hmm. lingkungan, termasuk dulu itu sebelum Pokmas itu ada PNPM Mandiri Pembangunan Betul, betul, Lingkungan, saya betul. sudah aktif di situ. Jadi Hmm. memang saya sudah dari dulu ikut aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Dan alhamdulillah saya bergabung di Partai Golkar juga hampir 10 tahun ya Kang. Hmm. 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 Dari mulai tingkat kelurahan, dan Hmm. alhamdulillah sekarang ini jadi ketua PK Kecamatan Partai Golkar. Luar Ya, biasa. nah dari itu karena memang saya terpanggil untuk kegiatan-kegiatan sosial dan saya masuk politik ini tujuannya adalah lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi untuk orang lain, gitu Hmm. intinya Kang, Hmm. Hmm. gitu. Ya, itu ya sahabat BCO. Jadi sudah tidak inilah berarti ya soal isu-isu kemasyarakatan, isu-isu sosial di terutama di dapilnya Pak Haji nih gitu Insya Allah ya. ya, ya. Nah, apa akhirnya gimana nih? Kan udah 10 tahun nih dan akhirnya sekarang mencalonkan Ya. gitu. Gimana tuh Pak Haji untuk di Golkar ini gitu? Ya, alhamdulillah. Di samping itu kami juga banyak dorongan daripada tokoh dari lingkungan Hmm. untuk maju, dan kebetulan juga saya aktif di partai politik sudah lama, Hmm. dan ada kesempatan baik itu saya masuk dan alhamdulillah dipercaya sama masyarakat di dapil saya Hmm. sehingga saya duduk menjadi anggota DPRD Cilegon gitu. Wih, mantap nih. Jadi dorongannya dari bawah ini Ya, ya. betul. Saya dari bawah, Kang. Iya, 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 iya. gitu. Ya, Jadi kegiatan-kegiatan sosial, oke, termasuk oke. pernah jadi ketua RT juga, Kang. Oh, harus jadi ketua RT ya. Ya, Di itu ya sahabat lingkungan Beco ya. ya, Pak Haji Dayat. Dan sekarang ada di Komisi 2 nih, Pak Ya, Haji. betul. Kami Ya. ditempatkan fraksi untuk berada di Komisi 2 ya. Hmm. Ya. Nah, itu gimana nih? Komisi 2 ini soal ya soal kesranya, soal kesejahteraan masyarakat ini isu-isu yang Pak Haji tahu gimana nih? Ya, ini Kang, memang ini di Komisi 2 ini orang-orang bilang ini komisi air mata. Wah, Komisi Air Mata ya. Artinya komisi ini membawahi, dan mitra kita juga, mitra kerja kita juga kan dengan Kesra dan lain dan sebagainya, tentang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar masyarakat memang di komisi kami ini. Betul, betul. Tentu kami berharap pemerintah Kota Cilegon dalam hal kesejahteraan masyarakat ini lebih ditingkatkan lagi. Artinya biar masyarakat juga bisa sejahtera dan bisa hidup dengan layak kan gitu. Ya, itu ya. Kita juga sekarang kalau untuk pendidikan itu gimana, Pak Haji? Eh, Menyikapinya isu pendidikan ini. Yang tingkat apa nih? Kalau kita sekarang udah 9 tahun udah gratis ya. Ya, Kalau untuk beasiswa gimana beasiswa? ya. Tentu kami juga koordinasi sering dengan Kabag Kesra, metodenya seperti apa, dan alhamdulillah program beasiswa ini masih berjalan. Dan sekarang juga dilanjutkan dengan bagian Kesra terkait dengan biaya beasiswa gratis kan gitu ya. Dan saya juga sempat koordinasi seperti apa polanya, ternyata memang selain yang berprestasi juga yang tidak mampu. Dan kami dorong agar secara seleksi benar-benar tepat sasaran kan gitu, bisa bermanfaat dan membantu adik-adik mahasiswa kita. Kalau yang memang prestasi seperti apa, kalau memang yang tidak mampu itu tolak ukurnya seperti apa. Mudah-mudahan program ini terus berjalan, kita support terus dan bisa bermanfaat meningkatkan SDM Kota Cilegon. Amin. Dan untuk di dapil Pak Haji sendiri itu penyerapan untuk beasiswa ini sudah maksimal belum sih? Kita monitoring sekeluruhan belum. Kita artinya menyerahkan semua regulasinya itu ada di Kesra. Oh, gitu. Secara pemberitahuan mungkin Kesra kan sudah memberitahu ya ke tingkat paling bawah gitu tuh. Jadi harapan kami sih bisa merata. Bisa merata. Dari 8 kecamatan ini, tiap-tiap kelurahan bisa terakomodir dengan baik. Ada yang menjadi tolak ukur tadi itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan, baik yang prestasi maupun yang tidak mampu gitu. Oke, terus ini selanjutnya kita coba dari sisi kesehatan nih Pak Haji. Iya. Dapil Pak Haji kan
apalagi dekat industri ini kesehatannya cukup Betul. diinikan juga ini Iya. ya. Nah, gimana tuh untuk isu itu? Ya, untuk kesehatan ini memang sangat luar biasa ya, artinya karena memang ini juga termasuk layanan dasar, kita dorong yang ada di sana kayak Puskesmas, alhamdulillah kita koordinasi juga dengan Dinkes bahwa ya pelayanan kesehatan di Puskesmas juga sudah maksimal dan sekarang juga ada istilahnya 24 jam kan gitu. Oh, udah Saya 24 jam saya ya. konfirmasi di Ciwandan sudah terlaksana di Hmm. Puskesmas itu. Hmm. Tentu harapannya masyarakat karena memang notabene lekat dengan industri diberi kemudahan dalam akses untuk kesehatan. Di situ adalah hadirnya pemerintah untuk mengayomi masyarakatnya gitu. Ya. Berarti sekarang di Ciwandan sudah 24 jam untuk puskesmasnya ya? Terkonfirmasi saya dengan Dinkes bahwa ya Puskesmas Ciwandan sudah melakukan pelayanan 24 jam. Nah, tadi kan dapilnya Pak Haji kan katanya dekat dengan industri nih. Iya. Nah, itu lari ke soal isu yang Cilegon ini, isu soal pengangguran, Betul. terus soal kesejahteraan gitu kan. Itu Betul. gimana tuh Pak Haji soal pengangguran lah, Ya. pengangguran. Ya, Kang Ruli, sebagaimana kita ketahui, Cilegon ini adalah kota industri. Yang notabene kota industri, tapi kita juga tidak bisa pungkiri, artinya masih banyak masyarakat kita yang belum terserap sepenuhnya di dunia industri gitu. Tentu pemerintah dalam ini harus lebih kreatif, bagaimana pencanangan visi misi wali kota terkait BLK yang modern itu seperti apa, mudah-mudahan cepat direalisasikan agar linier permintaan industri dengan skill tenaga kerjanya kita bisa dorong pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa dibutuhkan link and match lah dengan industri. Apa kebutuhan industri, maka BLK di situ harus melaksanakan kegiatan itu. Kita harapkan seperti itu. Ya. Untuk di BLK itu, intervensi seperti apa nih yang bisa dilakukan Kedewanan, Iya. Pak Haji, ke BLK itu sendiri? Ya, terima kasih Kang Ruli. Selama ini kami komunikasi baik dengan Dinas Ketenagakerjaan dan selalu berkomunikasi terkait isu-isu pengangguran yang ada di Cilegon. Nah, saya sering ngasih masukan, saran dengan Dinas Tenaga Kerja. Apa yang saya katakan tadi itu, secepatnya Cilegon ini punya BLK yang modern. Dalam artian bisa link and match dengan kebutuhan industri. Betul. Kita selalu dorong itu. Artinya masyarakat yang perlu pelatihan-pelatihan itu bisa dilatih di Disnaker kita, yang tentunya melihat juga dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di Cilegon, kayak pelatihan forklift dan juga welding dan lain sebagainya yang sifatnya dibutuhkan oleh industri, itu yang segera harus dilakukan oleh Disnaker. Kami selalu menekankan itu, kita dorong, kita upayakan dengan pihak Disnaker juga agar segera berbenah untuk segera bisa menciptakan BLK modern ini. Ya, oh oke, sahabat BCO tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Hidayat soal seberapa besar sih intervensi yang bisa dilakukan oleh Dewan terhadap Disnaker ataupun BLK-nya gitu kan. Nah sekarang gini Pak Haji, kan sebenarnya peluang ini tidak hanya sekedar di industri nih gitu. Jadi ada UMKM gitu kan. Betul. Nah ini gimana nih Pak Haji menyikapi atau ingin soal isu itulah. Ya, ya Kang Ruli, sebagaimana kita ketahui memang di Cilegon ini kan kota industri, akan tetapi tidak semua bisa ketampung langsung bekerja di industri tersebut. Otomatis pemerintah daerah dalam hal ini harus bisa memberikan peluang-peluang yang lain. Mudah-mudahan melalui dinas koperasi, pemberdayaan masyarakat yang tidak tertampung ini diadakan pelatihan dan juga support dari pemerintah, dan juga diberikan semacam bantuan modal lah ya, artinya untuk membangun usaha-usaha UMKM ini gitu tuh. Artinya yang tidak tertampung di industri, skill apa yang bisa didorong ya difasilitasi, dibantu melalui dinas koperasi ini bisa bertumbuh wirausahaan baru gitu. Gitu melalui regulasi yang ada di dinas koperasi, diberikan pelatihan, diberikan semacam skill
di bidang yang mereka inginkan gitu tuh. Gitu. Ya karena kan sekarang sedang boomingnya kan soal ya online lah, Pak, ya Betul, kan. iya. Jadi peluangnya sebenarnya sangat besar Sangat sekali besar gitu. ya, iya. Jadi bisa jualan online, bisa Iya. jadi afiliator ataupun yang Nah, lainnya. gitu Nah ya. itu kan bisa juga dibuat pelatihan soal itu tuh. Iya, ya gitu. Harusnya eh, biar masyarakat ini tidak monoton hanya targetnya industri, sementara kita ketahui artinya peluang selama ini juga masih belum begitu terserap, artinya terobosan-terobosan pelatihan untuk menciptakan peluang-peluang usaha baik multimedia yang tadi disebutkan Kang Ruli maupun langsung ke masyarakat yang sifatnya pelatihan-pelatihan untuk memberikan keahlian kayak kalau ibu-ibu ya pembuatan emping, tata boga dan lain sebagainya di luar apa yang selama ini ada di Disnaker gitu dan lain-lain yang sifatnya bisa support itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurangi tadi itu angka pengangguran yang ada di Cilegon. Jadi semua terlibat meskipun tidak tertampung di industri, tapi mereka punya skill lain yang sifatnya bisa menghasilkan ekonomi gitu. Ya, Pak Haji, menindaklanjuti tadi bahwa kita kan sekarang sedang banyak isu yang sangat luar biasa di 2025 ini ya, Betul, terutama ya pengangguran. betul. Dan yang tidak kalah ini yaitu soal PHK. Iya, 2025 ini iya, sangat luar biasa nih isu betul, PHK di Cilegon ya. Nah betul. itu gimana tuh menyikapi? Ya, saya juga sangat prihatin ya mendengar kabar tersebut. Artinya memang sudah masuk juga di komisi kami ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK gitu ya. Artinya kami berharap mudah-mudahan eh, hal semacam ini tidak bisa terjadi. Artinya jangan sampai ada PHK banyaklah di Kota Cilegon ini dan kita sudah sering mediasi dengan pihak-pihak perusahaan yang alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang juga sampai PHK, tetapi PHK juga ada beberapa perusahaan yang merekrut kembali tenaga lokal. Gitu. Salah satu contoh di kejadian di Rumah Sari kemarin. Memang karena ada sesuatu hal ya, sebenarnya kita sudah berusaha dengan pemerintah juga dengan Disnaker untuk tidak terjadi, tetapi perusahaan memiliki kebijakan lain, tetapi kita dorong, ya alhamdulillah itu sudah dilakukan. Jadi untuk penggantinya tetap Forum Cilegon, rekrut baru kembali, sekarang sudah difasilitasi sama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang untuk Bunga Sari. Dari total yang di PHK itu alhamdulillah masuk kembali, merekrut kembali tenaga kerja Cilegon. Ya gitu. Tapi saya sebenarnya tidak menginginkan itu terjadi. Karena sudah terjadi ya kita ada upaya lain, kita dorong, ya alhamdulillah ibaratnya tergantikan dengan SDM yang baru dari Cilegon. Dan sekarang udah berjalan, sudah seleksi di Dinas Tenaga Kerja, kita terus monitor agar penyerapan itu benar-benar sesuai bisa merekrut tenaga kerja asli Cilegon. Oke. Nah, kalau secara data, Pak Haji tahu tidak untuk yang di PHK di 2025 ini? Data persisnya sih belum Perkiraan? ini ya, takut salah ini nanti kita dikasihin ya. Nah itu sejauh mana sih Pak Haji untuk DPR atau Dewan bisa mengintervensi ke perusahaan supaya isu PHK ini bisa diminimalisir? Iya. Dan ini kita sudah sejak kami menduduk di Komisi 2 ini, kita sudah sering Kang melakukan komunikasi, mediasi, dan kita dorong jangan sampai ada pengurangan. Bahkan kita mendorong agar penyerapan baru itu juga bisa dilakukan gitu kan. Dari kami sih dari DPR tidak kurang-kurang, artinya selalu melakukan hal itu, komunikasi, memberikan masukan terhadap perusahaan-perusahaan agar jangan sampai ada gelombang PHK di Kota Cilegon gitu. Jadi regulasinya sebatas pengawasan kita Kang. Gitu tuh. Melakukan pengawasan, juga ngomong kasarnya mah ini kita diskusi, secara persuasif kita sampaikan kepada perusahaan, tolong jaga SDM Cilegon, jangan sampai ada PHK. Bahkan kalau bisa penyerapan tenaga tambahan pun harus
bisa menyerap orang Cilegon Orang gitu. Cilegon. Iya, betul Kang, seperti itu. Nah, kalau dari Cilegon sendiri kan sebenarnya industri itu banyaknya di yang besar itu malah di kimianya ya. Di kimia Kang, iya Kimia. betul. Padat modal lah. Padat modal Iya ya. betul. Nah, itu gimana tuh Pak Haji? Kan di kimia sendiri di beberapa perusahaan itu sebenarnya punya universitas tuh ya. Iya, Dari sisi pendidikannya kan betul. mereka mempersiapkan tuh. Betul. Nah, penyerapan buat lokalnya atau kota Cilegon itu sendiri gimana? Salah satu contoh itu kan ada di Chandra Asri ya. Betul. Sudah mempunyai eh, pendidikan, sekolah yang berbasis sekolah tinggi yang berbasis profesi. Kita juga sudah sempat diskusi, artinya memang mereka secara terbuka juga merekrut dari kita Kak. Dari tenaga kerja Cilegon, dari calon siswa Cilegon mahasiswanya. Itu. Meskipun ada kriteria biasa melalui tes segala macam dan itu sudah ada di ininya di Anyar sekolahannya di sana. Iya. Oh, berarti sudah ada yang dari Cilegon sebenarnya masuk Ada masuk. Iya. Nah, terus untuk di Dapil sendiri nih Pak Haji. Yes. Dapil Pak Haji sendiri apa nih yang sudah dilakukan Pak Haji selama sudah setahun ya? Sudah setahun. Sudah setahun bekerja di kedewanan nih. Iya. Dewan ini kan kadang-kadang N-nya hilang. Oh, Jadi dewa. waduh. Jadi masyarakat alhamdulillah melakukan masuk aspirasi ke kita. Kadang-kadang yang pengennya instan Iya. dan kita tetap tampung Kang. Yang sifatnya pengen instan, yaitu kita alhamdulillah kita ada rezeki kita kocek dari kantong pribadi. Itu hal-hal kecil yang bisa kita tanggulangi, kita laksanakan. Terkait dengan usulan-usulan lain yang sifatnya perlu anggaran, kita kasih masukan di Pokir kita juga kita masukkan aspirasi itu dari hasil reses juga kita tampung kan. Jadi kita sudah melakukan itu. Insya Allah di 2006 ini bisa terrealisasi gitu kan. Gitu. Jadi semua Kang. Kalau masyarakat, nah tadi itu saya bilang artinya apa yang menjadi keinginan mereka seperti jalan rusak, Iya. penerangan jalan dan sebagainya. Alhamdulillah kita kooperatif dengan dinas-dinas terkait. Kalau ada beberapa titik kita sampaikan kan langsung dilaksanakan. Alhamdulillah. Jadi dari pihak dinas juga merespon dengan baik. Jadi kami selaku wakil masyarakat ini juga dibutuhkan masyarakat. Apabila keinginan masyarakat itu kita bisa wujudkan, itu kebahagiaan kami selaku anggota dewan. Oh, gitu Itu iya. Kebahagiaan saya apabila aspirasi dari masyarakat ini yang kita tampung ini bisa direalisasikan di situ. Kita juga ikut senang gitu. Ada kebanggaan tersendiri itu Kang intinya. Iya. Jadi kalau memang banyak itu dari masyarakat kita dari mulai infrastruktur dan lain sebagainya itu termasuk jalan dan yang disebutkan tadi tema di awal tentang pengangguran, waduh iya kemarin Pak Dewan gitu. Jadi kita terus berusaha membantu mereka secara persuasif. Kalau kita bisa lakukan komunikasi dengan industri kita dorong kan gitu Kang ya gitu. Ya itu sahabat BCO ya. Yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji Dayat. Jadi memang tidak mudah nih sebenarnya ya Pak Haji untuk menjadi dewan ini. Orang kan melihatnya di luar sana menjadi dewan ini. Tapi kita terus berupaya Kang. Artinya saya berangkat menjadi dewan ini kan dari bawah ya. Mudah-mudahan harapan kami tentu meskipun tidak bisa menyenangkan semua orang, akan tetapi kami selaku wakil daripada masyarakat khususnya di dapil kami ini bisa bermanfaat lebih untuk orang banyak gitu kan. Jadi melalui omongan kita karena tugasnya kan parlemen ya berbicara. Betul. Jadi keluhan masyarakat ini melalui kita sampaikan kepada pemerintah. Gitu. Alurnya gitu ya. Ya, gitu. Iya. Yang punya ini kan eksekusinya aja eksekutif. Aspirasi masyarakat kita tampung, kita sampaikan, kita yang ngomong. Gitu. Yang seperti tadi itu. Alhamdulillah. Betul. Dan itu menjadi, saya ulang kembali, itu menjadi kebanggaan kita juga. Kita menikmati itu dalam artian bisa membantu masyarakat lebih banyak. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak Haji. Siap. Ini kan di lingkungan dapilnya Pak Haji ini kan penuh dengan industri. Ya. Itu untuk isu kesejahteraan masyarakatnya seperti apa tuh di dapil Pak Haji sendiri? Seperti apa Kang? Terutama soal isu urbanisasi, terus yang
orang kontrak ke pendatang gitu kan, terus Iya. nah, yang dari kitanya malah keluar gitu Iya. kan, itu gimana Iya, itu? Kak. Jadi di dapil kami di Ciwandan, Iya, iya. karena banyak industri kan ya, tentu ini menjadi magnet tersendiri nih. Orang dari berbagai wilayah di luar kota Cilegon, artinya banyak eh, berbondong-bondong juga tinggal di sana dengan satu harapan mungkin dia pengen terlibat lah dalam ini. Kan saya begini aja, mudah-mudahan dari lingkungan, pihak kelurahan, RT RW bisa monitoring terkait dengan urban ini harus jelas gitu ya. Jangan sampai ada eh, apa ya, keberadaan industri ini justru dinikmati oleh orang-orang di luar Cilegon. Itu kita tidak inginkan gitu Kang. Tetapi kami tidak berhak juga untuk melarang mereka untuk hadir di sini gitu tuh. Makanya mudah-mudahan saya himbau kepada perusahaan kalau itu membutuhkan sekiranya tenaga kerja SDM Cilegon lokal, saya harapkan itu harus diprioritaskan Kang. Gitu. Ya kita juga kan apa ya, selaku dewan ini seling banyak keluhan juga tentang tenaga kerja ini. Ya itu sahabat BCO yang tadi disampaikan nih. Nah selanjutnya nih Faji, soal Koperasi Merah Putihnya Prabowo, presiden kita nih. Iya. Itu di lingkungan Faji gimana tuh? Ya, terima kasih Kang Ruli. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program nasional dalam hal ini Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto membentuk koperasi. Tentu kami sambut dengan apresiasi. Mudah-mudahan hadirnya koperasi ini juga membawa ranah baru, penghidupan ekonomi baru di lingkungan. Akan tetapi untuk saat ini sementara belum berjalan secara keseluruhan kan ya, masih proses untuk saat ini di wilayah kami. Artinya belum ada sifatnya jual beli di koperasi, belum terlaksana. Oh, belum. Iya, masih mencari titik-titik, masih membangun rukonya lagi mencari. Sementara yang kami ketahui, ya gitu. Mudah-mudahan bisa cepat segera selesai koperasi Merah Putih ini dan pihak kelurahan bisa mengakomodir masyarakat yang di sana dan menjadi hidup nih koperasi ini. Jadi tempat menampung hasil daripada kegiatan-kegiatan semacam pertanian kalau masih ada, ataupun hal-hal lain yang bisa ditampung di koperasi untuk juga dikonsumsi lagi untuk masyarakat kita di sana. Jadi roda perekonomian juga bisa berputar. Mudah-mudahan itu cepat segera selesai, tapi untuk saat ini masih pembuatan rukonya, masih mencari dan ada beberapa titik juga yang belum menemukan lahannya gitu ya. Mudah-mudahan pihak kecamatan, kelurahan segera mendorong itu agar segera terbentuk juga Koperasi Merah Putih ini, dan tentu notabene koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota pada umumnya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi sangat baik kami selaku anggota DPD Cilegon sangat mengapresiasi program Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Pak Prabowo ini, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk masyarakat Cilegon ini semua. Ya, ya. Nah, Pak Dewan, Siap. terus apa nih kira-kira yang ingin disampaikan nih untuk yang terakhir nih kepada Dapil Pak Dewan, Citangkil, Ciwandan Iya. dan masyarakatnya khususnya gitu? Mungkin ada yang disampaikan? Terkait apa nih? Secara umum tentang Komisi 2 inilah gitu. Oh ya, terima kasih. Ini saya udah diskusi dengan dari Kang Ruli dari BCO ya, sudah panjang lebar, dan sekarang adalah closing statement dari kami selaku anggota DPD Cilegon. Saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Dapil Ciwandan Citangkil khususnya, apabila ada permasalahan sosial, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain, kami selaku anggota perwakilan dari Dapil itu siap menampung aspirasi daripada masyarakat kami. Jangan sungkan-sungkan, bisa datang langsung ke ruang komisi untuk menyampaikan aspirasi, dan bisa juga langsung menghubungi saya terkait isu-isu di lingkungan. Tentu kami selaku wakil dari Dapil mereka, aspirasi yang mereka butuhkan bisa kami salurkan untuk kita sampaikan kepada eksekutif itu. Ya. Oke, itu sahabat BCO, podcast kita dengan Pak Haji Hidayatullah. Terima kasih.
Dan kita nanti akan kembali lagi dengan podcast kita selanjutnya. Saya Ruli, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.